Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 5 yang untuk anak kelas 5 dengan tema yang berjudul ekosistem. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Petiknya halaman 37. Di halaman 37 ini adalah latihan subtema 1, yaitu paket yang kedua. Kerjakan soal-soal berikut mulai muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 dengan teks yang berjudul panda dan makanannya. Adik-adik silakan baca sendiri ya teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini dengan judul panda dan makanannya. Saya langsung menuju ke nomor 1. Informasi yang terdapat pada paragraf ketiga adalah jawabannya yang D. Sampai saat ini panda masih disebut hewan omnivor. Nomor 2, informasi yang dapat diperoleh dari paragraf pertama adalah jawabannya yang A. Makanan utama panda adalah bambu. Nomor 3, ide pokok paragraf ketiga dari teks tersebut jawabannya adalah perubahan makanan favorit panda. Nomor 4, tulislah 2 informasi yang dapat diperoleh dari paragraf kedua teks tersebut. Informasi yang pertama adalah panda purba tidak memakan bambu. Informasi yang kedua adalah panda purba mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan lebih kompleks seperti daging. Jika sudah, kita lanjutkan ke baliknya. Oh, belum, ini adik-adik nomor 5 ya. Buatlah ringkasan dari teks tersebut. Oh, adik-adik nomor 5 ya sekarang ya. Nomor 5 jawabannya panjang adik-adik. Panda merupakan mamalia pemakan tumbuhan yaitu bambu. Dalam sehari, seekor panda dapat memakan bambu dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan penelitian, panda purba tidak memakan bambu. Panda purba yang telah punah mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan kompleks seperti daging. Perubahan makanan favorit panda kemungkinan karena reseptor rasa umami panda yang tidak lagi berfungsi. Meskipun demikian, sampai saat ini panda masih disebut hewan omnivor karena selain bambu, panda juga mengonsumsi telur. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Perhatikan nama hewan-hewan berikut ada orangutan, kanguru, jerapah, beruang, dan kuda. Hewan yang termasuk herbivore jawabannya adalah yang C, yaitu nomor 2, 3, dan 5. Nomor 2 adalah kanguru, nomor 3 jerapah, dan nomor 5 adalah kuda. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kelompok hewan pada gambar berdasarkan makanannya adalah nomor 2 jawabannya adalah C, herbivore. 3, ciri khas hewan insektivor adalah jawabnya hewan pemakan serangga. Lengkapnya, sebagian besar memiliki lidah yang lengket dan panjang. Lanjut ke nomor 4, jelaskan daur hidup hewan berikut. Ini adalah hewan nyamuk. Jawabnya, daur hidup nyamuk adalah metamorfosis sempurna. Daur hidup nyamuk terbagi menjadi 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Nomor 5. Jelaskan yang kamu ketahui tentang daur hidup hewan. Jawabannya bisa berbeda-beda ya adik-adik ya. Daur hidup hewan adalah tahap hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Jawabannya pendeknya itu saja adik-adik. Kemudian muatan SBDP nomor 1, susunan nada yang teratur dinamakan dengan jawabnya
adalah yang D, tangga nada. Nomor 2 berikut ini yang bukan ciri-ciri lagu bertangga nada diatonik mayor adalah jawabannya yang B, diawali dan diakhiri dengan nada La. Nomor 3 lagu nasional berikut yang tidak dinyanyikan dengan nada diatonik minor, jawabannya adalah yang C, Garuda Pancasila. Nomor 4 sifat lagu bertangga nada diatonik minor adalah jawabnya sedih atau kurang bersemangat. Nomor 5 tulislah 2 contoh lagu bertangga nada mayor dengan tema hewan. Jawabnya adalah anak kambing saya, burung kakak tua, dan naik delman. Kita lanjutkan ke muatan IPS nomor 1 komponen peta yang berfungsi untuk menentukan letak astronomis suatu wilayah di peta adalah jawabnya D, garis astronomis. Perhatikan gambar berikut. Komponen peta yang ditunjuk tanda panah pada gambar di atas namanya adalah, jawabannya adalah yang B, inset. 3. Benua Asia berada di sebelah titik-titik negara Indonesia. Jawabannya adalah B, barat. Nomor 4, jelaskan dan gambarkan 3 simbol kenampakan alam yang terdapat pada peta. Oke, sudah saya bikinkan 3 adik. Yang pertama gambar segitiga adalah artinya gunung. Kemudian gambar seperti ini, arti gambar simbol adalah sungai. Kemudian ada gambar seperti ini, arti gambar simbol adalah danau. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor 5 ya adik-adik ya. Perhatikan gambar berikut. Ada peta Indonesia, ada gambar ada huruf A, B, C, D, dan E. Tulislah batas-batas wilayah Indonesia sesuai dengan huruf di atas. Baiklah, yang A itu namanya Samudra Hindia, yang B namanya Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan, yang C Samudra Pasifik, yang D Papua Nugini, dan yang E adalah Timor Leste. Kita lanjutkan lagi ke muatan PPKN adik-adik. Di masa pandemik, upacara peringatan Sumpah Pemuda diadakan secara daring. Para siswa mengikuti upacara tersebut dari rumah masing-masing. Setiap siswa harus mengenakan seragam upacara dengan lengkap. Tindakan persatuan dan kesatuan yang dapat siswa lakukan ketika mengikuti kegiatan tersebut adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kita balik karena lanjutnya ada di baliknya. Amatilah gambar berikut. Kegiatan pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan karena jawabannya adalah yang A, menyediakan makanan untuk para pengungsi secara sukarela. Nomor 3, perhatikan sikap-sikap berikut. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya langsung saja. Sikap yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang C, 2, dan 3. 2, warga membersihkan pohon tumbang yang menutupi jalan. Dan 3, Ayu dan teman-teman menanam pohon di halaman sekolah. Nomor 4, upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 memerlukan kerjasama dari masyarakat. Selain menerapkan protokol kesehatan 5M, masyarakat juga sebaiknya mengikuti kegiatan vaksinasi. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika mendapat giliran untuk vaksinasi? Nomor 4, jawabnya adalah menunggu dengan tertib hingga divaksinasi. Nomor 5, warga di kompleks perumahan Beni dijaga oleh petugas ronda. Warga mendapat tugas ronda secara bergiliran. Apa manfaat adanya tugas ronda secara bergiliran di kompleks perumahan? Jawabnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 5E untuk anak kelas 5 dengan tema ekosistem.
Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.